Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada yang telah memberikan kami sedikit waktunya untuk menonton ataupun menyaksikan video yang kami buat, di mana video ini adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh Bapak Safari Hasan selaku dosen pengajar keagamaan Prodi S1 Kebidanan yang ada di IPK Pertiwiata. Kemudian kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Amal Fiska, Ketua Sosiala, kemudian yang kedua ada Karisma Ajeng, kemudian yang ketiga ada saya sendiri yaitu Putri Dela Ramadhani. Baik, langsung saja tema yang akan kami sajikan yaitu mengenai akhlak, dimana akhlak ini adalah bagaimana kita berakhlak sesuai dengan agama, kemudian yang nantinya juga akan berdampak pada bidang kesehatan sesuai dengan apa yang kita tempuh sekarang, apa yang kita pelajari sekarang. Baik, akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluq yang berartikan sebuah tingkah laku ataupun perilaku ataupun tabiat seseorang. Kemudian secara etimologis, akhlak itu pun adalah kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku yang spontan. Dan akhlak pun adalah kualitas dalam diri seseorang yang sudah melekat pada jiwa. Kemudian akhlak itu pun ada 2, yaitu akhlak yang baik ataupun mahmudah dan akhlak yang buruk ataupun mazmumah. Dan akhlak yang baik ataupun yang buruk itu nantinya pasti akan mendapatkan balasannya yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Pada Quran surat Az-Zalzalah surat 7 sama dengan 8, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia ataupun Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan memberikan balasannya pula. Begitupun syarat ataupun ciri-ciri dari akhlak ini, yaitu terjadi secara spontan dan terus-menerus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun sedekah, dan lain sebagainya. Akhlak baik yang bagaimana kita akhlak baik kita kepada Allah itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu bagaimana akhlak kita dalam membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu dalam kepercayaannya, dalam kepercayaan dan kebenarannya dengan mendengar berita yang datang dari Allah gitu. Jadi nggak boleh bimbang, tidak boleh ragu dalam berita yang disampaikan oleh Allah. Kita harus percaya dengan kebenarannya. Yang kedua, kemudian menerima hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Jadi ketika seseorang menolak hukum Allah, itu sama saja seseorang itu telah mengingkari ataupun sombong, tidak mau mengamalkan, tidak mau mengamalkan ataupun menyepelekan pengamalannya. Jadi seseorang itu jika tidak mau menerima ketetapan ataupun hukum yang ditetapkan oleh Allah, dia dianggap melanggar ataupun menolak ataupun mengingkari gitu. Kemudian yang ketiga, ada akhlak kita, bagaimana akhlak kita menerima takdir yang Allah tetapkan dengan sabar dan tawakal. Tidak semua makhluk itu bisa menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah. Tidak semua kondisi takdir itu dapat kita terima. Contohnya seperti ditakdirkan sakit, terus mungkin ditakdirkan miskin gitu ya. Kan tidak semua orang mau seperti itu, tidak mau sakit, tidak mau miskin, semua pasti mau yang baik-baik saja. Tapi Allah tetap mempunyai takdirnya sendiri. Allah telah menetapkan takdirnya. Jadi ketika Allah sudah menetapkan takdirnya itu, bagaimana cara kita atau bagaimana akhlak kita untuk menyikapinya, yaitu dengan kita harus sabar, kita harus tawakal, kita harus hidup, kita harus bisa menerima apa yang Allah takdirkan dengan tenang, dengan lapang, dengan ikhlas.
Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Karisma Ajeng Maharani, NIM 109210006. Akhlak kita kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mempunyai misi, yaitu menyempurnakan akhlak, rahmat lil alamin, dan juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah SAW? Pertama, menaati Rasulullah SAW baik yang sesuai selera atau tidak, melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai kemampuan dan menjauhi apa yang beliau larang, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang kedua, membenarkan semua berita sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Allah telah memberikan jaminan kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW, karena apa yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 5. Yang ketiga, yaitu mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan manusia, dan membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya. Yang keempat, mencintai ulama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, yaitu beramal hanya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak terhadap sesama dan lingkungan? Kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6, yaitu 1. Jika berjumpa mengucap salam. 2. Jika diundang maka datangilah. 3. Jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, jika bersin lalu dia membaca Alhamdulillah maka doakanlah Yarhamukallah. Yang kelima, jika sakit maka jenguklah. Yang keenam, jika meninggal maka antarkanlah jenazahnya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Perkenalkan, nama saya Ama Fiska Virtuoso Sela Andir Suseno, NIM 109210003. Akhlak baik terhadap manusia dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kepada diri sendiri, contohnya seperti sabar, pemalu, suka memaafkan, dan lain-lain. Yang kedua terhadap orang lain, contohnya memaafkan, berjabat tangan, menepati janji, dan lain-lain. Selain ada akhlak baik, ada juga akhlak tercela yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama terhadap diri sendiri, contohnya boros, serakah, membanggakan diri, berburuk sangka. Kedua terhadap sesama, contohnya bergibah, adu domba, menipu, dan lain-lain. 5 akhlak meraih akhlak mulia. Yang pertama, hendaknya seseorang memperhatikan dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Yang kedua, berteman dengan orang-orang salih yang berakhlak mulia. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa akibat dari akhlak yang buruk. Yang keempat, hendaknya kita senantiasa menggambarkan dalam benak akhlak Rasulullah SAW. Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi akhlak yang mulia. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.